Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhama Ulfa. Materi kita pada hari ini adalah ukuran penyebaran data bagian yang kedua, yaitu varians dan simpangan baku. Jadi kita hanya fokus membahas varians dan juga simpangan baku saja pada pertemuan kali ini. Kita lanjut. Sebagai definisinya, varians atau nama lainnya adalah ragam. Dalam hal ini, dalam teori probabilitas dan statistika, varians atau ragam adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Jadi ukuran untuk melihat seberapa jauh sebaran suatu bilangan ya. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilainya sama. Jadi kalau kita meneliti dan kita memperoleh data nilai mahasiswa itu semuanya sama, maka bisa disebutkan, bisa dikatakan bahwa variansnya adalah 0. Nah, varians itu selalu bernilai non-negatif, artinya bisa 0, bisa positif, tidak mungkin negatif. Varians yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata. Jadi kalau sangat rendah, semakin mendekati 0 ya, berarti kecondongan terhadap nilai rata-rata itu semakin dekat. Dan antara satu sama lainnya. Sementara varians yang tinggi di sini mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Berarti perbedaan nilainya sangat besar. Itu mengindikasikan nilai variansnya semakin tinggi. Nah, varians di sini diberi lambang ini dibaca sigma kuadrat untuk populasi ya. Namun untuk sampel lambangnya adalah S pangkat 2. Yang mana yang kita gunakan? Tergantung kebutuhan. Kalau populasi kita gunakan sigma kuadrat, kalau sampel kita gunakan S kuadrat. Kemudian kita bahas simpangan baku atau nama lainnya standar deviasi atau bisa juga disebut deviasi baku. Adalah dalam hal ini pengukuran yang sama yaitu akar kuadrat dari varians. Jadi sama saja untuk mengukur sebaran data, namun caranya bisa dicari dari akar kuadrat dari varians. Nah, ini disebut juga simpangan baku. Simpangan baku memiliki dimensi dan data yang sama. Nah, dalam hal ini, kalau varians, saya tulis var di sini ya, var tadi itu lambangnya S pangkat 2, sedangkan simpangan baku, saya tulis S baku di sini, S baku dilambangkan dengan S saja. Seperti itu. Contoh, sebelum kita bahas yang data berkelompok, kita bahas yang data tunggal terlebih dahulu. Rumusannya bisa digunakan S pangkat 2 sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Dengan S pangkat 2 itu variansnya, kemudian XI data ke I, X bar itu rata-rata, N banyak data. Nah, ini mudah. Misal kita punya 6 data, karena rumusannya tadi ada rata-rata, maka kita perlu mencari rata-rata dahulu. Rumus rata-rata berarti jumlah semua data, ini semua kita jumlahkan dibagi banyak data. Banyak data ini ke sini ada 6. Ini ya, ada 6. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Ini rata-ratanya. Tadi kan rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar. S kuadrat sama dengan sigma XI, ini maaf kalau tulisannya naik-naik ke puncak gunung ya, min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, XI kan data ke I, sehingga ini anggap yang ini ya, data pertama 5, jadi 5 dikurangi rata-rata, jadi yang warna merah ini rata-rata ya. Data keduanya 6, jadi ini 6. Data ketiganya 4, jadi di sini 4. Data keempatnya 5, dan seterusnya. Semua data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Hasilnya adalah tidak ada yang negatif ya, karena dipangkatkan 2. Jadi 5 dikurangi 5, 0. 6 dikurangi 5, 1. Dipangkatkan 2 tetap 1. Semuanya kita jumlah, hasilnya adalah 10 per 6, yaitu 1,67. Ini adalah varians.
Nah, bagaimana jika yang ditanyakan simpangan baku? Kalau yang ditanyakan simpangan baku, tinggal kita lanjutkan saja. Ini simpangan baku. Kalau variansnya 1,67, maka simpangan bakunya S itu sama dengan akar dari 1,67. Nah, ini kebetulan belum saya hitung. Silakan digunakan kalkulatornya untuk menghitung akar dari 1,67. Hasilnya 1, sekian 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 gitu ya. Kita lanjut yang data berkelompok. Data berkelompok di sini berarti ada tabel untuk data berkelompok ya. Rumusan yang digunakan adalah S pangkat 2 sama dengan sigma FI, XI min X bar pangkat 2 dibagi N kali N min 1. Nah, ini bisa kita gunakan Microsoft Excel supaya lebih mudah ya menghitungnya. Jangan lupa di awal kita butuh untuk mencari rata-rata terlebih dahulu. Jika kalian bingung dengan rumusan rata-rata yang ada di video ini, maka bisa melihat di video pembelajaran yang sudah pernah saya ajarkan tentang cara mencari rata-rata. Dalam hal ini, kita butuh mencari XI. XI berarti batas bawah, kemudian ditambahkan dengan batas atas, dibagi 2. Nah, ini lainnya tinggal di-copy. Kemudian ini sama dengan FI kali XI. Ini kali XI. Nah, yang lain tinggal di-copy. Ini kita copy ya. Dan bawah tinggal kita jumlahkan. Sum, buka kurung. Nah, berarti rata-rata bisa dicari dari sama dengan jumlah ini tadi dibagi banyak data. Banyak datanya 80 ya. Nah, rata-ratanya 76,625. Berikutnya ke kolom XI min X bar. XI-nya kan 35,5. Dikurangi rata-rata. Rata-ratanya ini. Bentar. Sama dengan, ini saya pakai manual karena memang apa ya, kok nggak bisa di copy gitu. Saya pakai manual. Kalau kalian bisa copy-nya ke bawah, nggak apa-apa, langsung di copy saja. Ini kebetulan punya saya tidak bisa di copy, jadi saya kurangkan manual XI min rata-rata sama dengan XI min rata-rata sama dengan lagi XI min rata-rata sama dengan XI min rata-rata. Nah, bagian sebelah sini baru nih. Sama dengan ini, XI min X bar dipangkatkan 2. Nah, bisa di-copy nih. Nah, sampai bawah ini. Kemudian terakhir, FI dikali XI min X bar. Kita fokus ke ini ya, kolom FI. Kolom FI ini 1 dikalikan dengan sigma XI min X bar pangkat 2 kali ini ya. Enter, kemudian kita kopikan. Nah, ini perlu kita jumlahkan. Karena di rumus kita kan pakai sigma, jadi makanya ini perlu dijumlahkan. Ini jumlahnya ya. Nah, rumus kita adalah sigma FI, XI min X bar pangkat 2, sigma jadi ini jumlahnya, sehingga variansnya di sini saya tulis di sini sama dengan ini dibagi, pakai kurung ya yang bawah, N-nya kan 80 tuh. 80 dikali 80 kurangi 1, 79 berarti ya. Kemudian di enter. Temulah variansnya yaitu 2,1517. Sedangkan simpangan baku bisa kita cari jadi sama dengan ini varians dipangkatkan setengah atau diakarkan. Saya tulis pangkat setengah ya. Diakarkan atau dipangkatkan setengah sama saja. Nah, ketemu simpangan bakunya 1,466 atau 1,47 juga boleh. Bulatan ya. Nah, ini kalau kita bulatkan jadi 2,15. Nah, mudah ya cara menghitungnya. Selamat belajar, semoga bisa memahami materi hari ini dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.